Jumpa kembali rekan-rekan semua di dalam channel saya ini. Salam sehat selalu. Pada tayangan ini saya akan berbagi tentang teknik rangkaian digital seri kedua, yaitu sistem bilangan. Pada seri yang pertama saya sudah sampaikan tentang konsep digital. Nah, sistem bilangan ini ada 4 secara umum yang dikenal. Yang pertama adalah bilangan desimal, yang kedua bilangan biner, yang ketiga bilangan oktal, yang keempat adalah bilangan heksadesimal. Bilangan desimal ini dikenal dengan bilangan berbasis 10, ya, sedangkan bilangan biner adalah bilangan berbasis 2, bilangan oktal adalah bilangan berbasis 8, dan bilangan heksadesimal adalah bilangan berbasis 16. Nah, mari kita lihat untuk bilangan desimal. Bilangan desimal adalah bilangan berbasis 10 dengan nilai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di mana digit bilangan desimal ditandai sebagai urutan paling kanan adalah satuan, kemudian berikutnya puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Jika saya memiliki nilai dalam bilangan desimal, misalkan 1275, maka dapat dituliskan atau dijabarkan di dalam kepangkatannya adalah 1 kali 10 pangkat 3 yang berarti ribuan, ditambah 2 kali 10 pangkat 2 adalah ratusan, ditambah 7 kali 10 pangkat 1 adalah puluhan, dan ditambah 5 kali 10 pangkat 0 adalah satuan. Nah, kita lanjut untuk bilangan biner. Bilangan biner adalah bilangan berbasis 2 yang memiliki 0, nilai 0 dan nilai 1. Ya. Jika saya punya nilai dalam susunan bilangan biner semacam ini 11001, maka dapat saya tuliskan di dalam deretan kepangkatannya adalah 1 kali 2 pangkat 4, ya, ditambah 1 kali 2 pangkat 3, ditambah 0 kali 2 pangkat 2, ditambah 0 kali 2 pangkat 1, dan ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Jadi itu adalah deretan kepangkatannya. Nah, bilangan biner atau sering kita mengenal dengan binary digit, atau yang kita bisa kenal juga dalam nama bit, yang biasanya digunakan di dalam nilai pada suatu data, ya. Nah, bit sendiri juga merupakan nilai bilangan biner yang tersimpan pada memori di dalam penyimpanan data di situ. Nah, selain itu, bit ini juga digunakan di dalam alamat memori. Alamat memori artinya alamat di mana dipakai untuk menyimpan data, atau dipakai juga pada pengiriman untuk bit-bit alamat pada jalur alamat dan bit-bit data pada jalur data di dalam sistem mikrokomputer. Nah, contohnya ini penggunaan bit, ya, yang dikirimkan pada jalur alamat dan jalur data. Jadi saya gambarkan sebuah mikroprosesor, ya, yang akan mengirimkan data pada sebuah perangkat memori. Maka mikroprosesor ini harus mengirimkan bit-bit alamat, ya, untuk menuju ke memori yang diinginkan. Setelah itu baru bit-bit data ini dikirimkan dari mikroprosesor ke memori melalui jalur data. Nah, bagaimana kalau kita bicara pengiriman data, termasuk pengiriman data serial dan paralel? Nah, di dalam pengiriman data serial, bit-bit data ini dikirimkan bit per bit pada jalur serial, di mana data paralel yang ada pada komputer ini akan masuk pada sebuah register namanya parallel input serial output. Nah, melalui register ini data akan dikirimkan satu persatu menggunakan clock internal melalui jalur tunggal di dalam serial data ini, kemudian akan diterima pada komputer penerima melalui register namanya serial input parallel output, yang kemudian data itu akan tersimpan pada register. Sedangkan di dalam pengiriman pada data paralel, data yang ada di komputer ini akan dikirimkan secara bersamaan melalui jalur data yang tersedia sesuai dengan jumlah data.
Nah, pengirimannya seperti ini. Jadi akan dikirimkan secara bersamaan, masing-masing bit akan menempati pada jalur bit datanya di situ sampai terkirim di komputer tujuan. Ya, sehingga dapat diterima dan disimpan di komputer tujuan data yang telah dikirimkan tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke bilangan oktal. Bilangan oktal ini adalah bilangan berbasis 8 yang memiliki nilai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kalau saya memiliki sebuah nilai bilangan oktal, misalkan 7, 2, 4, 6, maka saya tandai di situ angka 8 untuk membedakan apakah dia itu bilangan desimal atau bilangan heksadesimal. Dengan kita menandai 8 di situ berarti yang dimaksud adalah bilangan oktal di situ. Nah, dari susunan kepangkatannya kita dapat tuliskan nilai itu adalah 7 kali 8 pangkat 3 ditambah 2 kali 8 pangkat 2 ditambah 4 kali 8 pangkat 1 dan ditambah 6 kali 8 pangkat 0. Selanjutnya kita akan masuk ke bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal adalah bilangan berbasis 16. Jadi bilangan heksadesimal ini terdiri atas angka desimal tentunya dan huruf. Ya, jadi angka desimalnya sama seperti angka desimal pada bilangan desimal 0, 1, 2, 3 sampai 9, tapi ada tambahan hurufnya yaitu A, B, C, D, E, F, di mana huruf-huruf itu memiliki nilai A itu sama dengan 10, B itu sama dengan 11, C itu sama dengan 12, D sama dengan 13, E sama dengan 14, dan F sama dengan 15. Sekarang, bagaimana kepangkatan heksadesimal? Nah, kepangkatan heksadesimal ini sebenarnya sama dengan kepangkatan pada bilangan yang lain. Jadi kalau misalkan saya memiliki nilai AF13 heksadesimal yang saya tandai dengan nilai 16, maka deretan kepangkatannya dapat dituliskan sama dengan 10 karena A itu nilainya 10. 10 kali 16 pangkat 3 ditambah F itu 15. Jadi 15 kali 16 pangkat 2 ditambah 1 kali 16 pangkat 1 dan ditambah 3 kali 6 pangkat 0. Nah, kita dapat menjumpai penggunaan angka heksadesimal atau bilangan heksadesimal itu pertama di alamat atau lokasi memori. Yang kedua di dalam penulisan data. Yang ketiga di pengalamatan oleh mikroprosesor. Yang keempat di alamat interface input-output mikrokomputer. Yang pertama di alamat lokasi memori. Nah, kalau kita punya peta memori di dalam sebuah sistem mikrokomputer, kita dapat menempatkan memori-memori itu pada peta memori. Jadi memori 1, memori 2, memori 3 sampai dengan memori ke N dengan kapasitas tertentu yang sudah kita tentukan ya. Nah, di dalam peta memori kalau kita mengacu pada sebuah sistem mikroprosesor, misalkan ini peta memori memiliki alamat awal 0000 hexa atau 0000 hexa sampai dengan FFFF heksadesimal. Artinya peta memori itu memiliki kapasitas 2 pangkat 16 atau sama dengan 64 kilo lokasi. Nah, kalau kita menjabarkan di dalam masing-masing memori, dalam contoh ini misalkan pada memori pertama atau memori 1 alamatnya 0000 sampai 07FF heksadesimal. Itu yang saya maksud bahwa penulisan heksadesimal itu dapat dijumpai pada lokasi memori. Nah, alamat 0000 sampai 07FF heksadesimal itu berarti bahwa memori itu dapat mengalokasikan alamatnya sebanyak 2 pangkat 11. Kenapa 2 pangkat 11? Karena 7 itu 3 bit, F itu 4 bit, sehingga 2F itu 8 bit ditambah 3 sama dengan 11. Jadi 2 pangkat 11 itu sama dengan 2 pangkat 1 dikalikan 2 pangkat 10. Berarti nilainya dengan kapasitas 2 kilo lokasi. Nah, kita dapat menuliskan untuk memori-memori yang lain seperti ini.
Kemudian untuk penulisan data. Nah, kalau di dalam memori data, ya, kita dapat menyimpan data-data memori dalam bentuk biner ini ke dalam lokasi memori. Contohnya, lokasi memori pertama adalah alamatnya 00AF. Data yang tersimpan di dalam nilai bitnya adalah 10010110. Di alamat berikutnya, alamat 00B0 berisi data 10110111 dan seterusnya seperti ini misalnya. Nah, penulisan nilai biner tadi itu dapat kita tuliskan di dalam nilai heksadesimal. Contohnya adalah begini. Alamat 0000AF ini datanya 10010110. Berarti kita dapat menuliskan bahwa di lokasi alamat penyimpanan 00AF ini datanya adalah 96 heksadesimal. Kemudian di alamat penyimpanan 00B0 ini atau 00B0 ini data bitnya 10110111. Berarti kita dapat menuliskan di alamat penyimpanan 00B0 ini datanya B7 dan seterusnya semacam itu. Jadi kita dapat menuliskan di dalam nilai heksadesimal. Nah, yang ketiga adalah di dalam pengalamatan oleh mikroprosesor ke memori. Jadi kalau kita melihat sebuah peta di dalam mikrokomputer atau mikroprosesor, di sini ada mikroprosesor yang terhubung pada memori 1, memori 2, dan memori ke N melalui jalur alamat di sini. Nah, pada saat mikroprosesor ini ingin mengalamati pada memori kedua contohnya, dia akan mengirimkan bit-bit alamat E800 ISA ini dalam deretan bit tentunya, tapi kita biasanya menuliskannya dalam heksadesimal. Kemudian data bitnya akan dikirim menuju ke lokasi memori yang diinginkan tadi, yaitu alamat E800 sampai dengan EFFF berada di memori kedua. Selanjutnya adalah penggunaannya pada alamat interface input-output mikrokomputer. Nah, di dalam sistem mikrokomputer sendiri selain ada memori juga ada interface to input-output. Jadi inputnya ini alamatnya 03FE, outputnya alamatnya 03FF. Nah, seandainya sebuah mikroprosesor ini ingin mengalamati input 03FE, maka dia akan mengirimkan bit-bit dalam heksadesimalnya adalah 03FE menuju ke alamat dari interface input yaitu 03FE. Kemudian selanjutnya signal read ini akan dikirimkan ke interface input sehingga data yang ada di dalam external device ini akan dibaca oleh input interface alamat 03FE dan selanjutnya data itu akan dikirimkan melalui jalur data menuju mikroprosesor. Jadi itu penggunaan dari bilangan heksadesimal yang sering kita jumpai. Demikian rekan-rekan semua materi tentang seri kedua sistem bilangan ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat ya, dan terima kasih.